Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Qadir Rabbul Jalil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tema tausiah kita pada siang yang berbahagia ini, jauhi sifat hasad. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watslu alaihim naba'a ibna Adam bilhaq idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini bercerita tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ketika mereka mengadakan kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Habil diadakannya kurban yang terbaik kepada Allah, Qabil pun diadakannya kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu yang Allah terima. Apa yang Allah terima? Kurbannya Habil, dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Ketika Allah menerima kurbannya Habil, apa yang dikatakan oleh Qabil? Kemudian dikatakan oleh Qabil, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil. Kenapa? Karena kurbanku tak diterima, kurbanmu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Habil? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kurban orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini jelas bahwa kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Orang akan hasad kepada kita, iri dengki kepada kita ketika kita sudah mendapatkan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil iri kepada Habil ketika dia mendapat nikmat, dan kurbannya lah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalam hidup Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sudah mendapat nikmat, orang melihat kita makan, orang melihat kita berpendidikan, orang melihat kita mulai jaya, mulai maju usaha kita, barulah orang lain datang hasud, iri kepada kita. Kalau kita fakir, dalam keadaan fakir, miskin, melarat, orang tak ada yang iri dan hasud kepada kita. Inilah ayat surah Al-Ma'idah, surah yang sangat indah, ayat yang ke-27. Maka jauhi sifat hasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu hasad? Yang pertama, apa itu hasad? Hasad itu adalah dengki, iri hati, tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. 5 bencana kepada orang yang iri. Yang pertama, hatinya selalu kacau. Ketika orang lain mendapat nikmat, hatinya kacau. Yang kedua, ditimpa oleh bala cobaan yang datang daripada dirinya sendiri, sifat iri hatinya tadi. Yang ketiga, sebenarnya orang yang hasad ini adalah seburuk-buruk kecelakaan. Kalau dia kecelakaan naik motor, lukanya masih nampak, masih bisa diobati. Tapi masalah iri, siapa yang bisa mengobati Bapak Ibu? Tempatnya di dalam hati. Yang keempat, dia akan dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dia tidak akan mendapatkan taufik. Itulah yang tercatat oleh Syekh di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Hal yang kedua yang harus kita ketahui dari hasad ini Bapak Ibu, bahwa hasad ini menghapuskan amal kebaikan kita. Dia akan menghapuskan amal kebaikan kita. Kita capek-capek sholat tahajud, ketika kita hasad, maka dia dibakar. Pahala itu dibakar oleh sifat hasad kita. Yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang menimpa manusia. Yang pertama suudzon, yang kedua adalah hasad, yang ketiga rasa khawatir. Maka berlindunglah kita daripada sifat hasad. Hal yang keempat yang harus kita ketahui daripada hasad, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 6 golongan yang masuk api neraka akibat 6 perkara. Yang pertama, pejabat, akibat zalim terhadap rakyat. Yang kedua, orang yang fanatik karena sombong, penguasa karena congkak, pedagang karena curang, masyarakat desa karena kebodohannya,
ulama, cerdik, pandai, atau tukang hasud. Tukang hasud adalah dia masuk neraka akibat terlalu iri kepada manusia. Kemudian yang kelima yang kita ketahui daripada hasad ialah orang yang hasad doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doanya yang ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang memakan makanan haram. Yang kedua, orang yang suka gibah, menceritakan orang lain di belakang. Yang ketiga adalah orang yang hasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, yang keenam, kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hasad. Itulah kita diajarkan di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Dan kita berlindung kepada Allah min syarri, dan daripada orang-orang yang buruk, hasidin idza hasada, orang-orang yang tukang hasad apabila dia menghasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jauhkan sifat hasad daripada diri kita agar kita mendapat ketenangan dalam hidup kita, agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rasa khawatir hilang daripada kita, agar pahala kita tidak sia-sia, agar kita tidak terlalu fanatik terhadap orang lain, agar kita tidak menjadi seburuk-buruk makhluk, agar kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.